Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Ahmad Juliansa SPD, peserta Latsar Angkatan 36 Kelompok 2 NDH 17. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada, sudah tahu apa belum akuntabilitas itu apa? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video berikut ini. Akuntabilitas. Menurut pengertiannya, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seseorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Baiklah, selanjutnya PNS yang akuntabel. Bagaimana sih PNS yang akuntabel itu? Nah, jadi PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek akuntabilitas. Di dalam aspek tersebut terdapat sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Nah, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Nah, laporan kinerja yang dimaksud karena adalah bentuk perwujudan dari akuntabilitas. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Selanjutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai awal penetapan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas publik terbagi dua, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, untuk akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, akuntabilitas horizontal. Nah, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke masyarakat misalnya, kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Nah, seperti contoh, seperti lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Adapun indikator nilai akuntabilitas, kepemimpinan, transparansi, integritas,
tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara VNS dan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah instansi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, makna pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberi masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah sebuah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, baiklah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu hebat sangat senang dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.